Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa untuk pembacaan firman Tuhan di minggu tanggal 17 bulan Mei ini. Dengan permohonan Roh Kudus kita mohon dalam doa, mari kita satu dalam doa. Sebelum kami membuka firman-Mu ya Tuhan, bukakanlah hati dan pikiran kami, agar Engkau mengenal pribadi-pribadi kami dengan firman-Mu, dengan kacamata rohani, lewat mata Tuhan yang Engkau sudah inspirasikan lewat kebenaran firman-Mu, agar kami ya Tuhan diisi, dikuatkan, karena firman-Mu menghidupkan kami yang lemah, dan firman Tuhan memberikan kami kokoh dan kuat menghadapi segala tantangan. Oleh karena itu ya Tuhan, berdoa untuk jemaat-jemaat yang ada di rumah mereka masing-masing, yang sedang ikuti ibadah, yang sedang berdoa, dan bahkan yang siap sedia mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati mereka ya Tuhan, baik yang disebarkan lewat video ini, rekaman ini, di rumah tangga, di kamar, atau dimanapun juga ya Tuhan. Engkau menyertai mereka, karena firman Tuhan bergema dan menyelidiki hati kami yang paling dalam. Bersabdalah buat kami ya Tuhan, agar sabda itu menguatkan kami yang lemah, agar sabda firman itu meneguhkan kami yang goyang, dan sabda itu juga memberikan penghiburan kepada kami, dan sabda Tuhan juga mengampuni segala salah dan dosa yang kami perbuat. Ampuni kami ya Tuhan, kuduskan sekali lagi dengan darah anak domba Allah, Yesus Tuhan, sumber segala berkat, gembala kami agung dan yang setia. Kami panjatkan doa ini. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, adapun pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari pembacaan Matius 7 ayat 24 sampai 29 yang berbunyi sebagai berikut. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Dengan demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang baca firman-Nya, dan juga yang lebih berbahagia apabila kita memperlakukan firman Tuhan ini di kehidupan kita dari hari ke hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom. Salam sejahtera buat kita sekalian. Apa kabar sidang jemaat dikasihi oleh Tuhan? Tetap kita masih berada di rumah kita masing-masing. Lewat firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang
bagaimana kita mendengar dan melakukan. Injil Matius pasal 7 ini adalah merupakan satu rangkaian khotbah yang begitu panjang, atau disebut dengan khotbah di bukit. Khotbah di bukit itu khotbah yang berhari-hari, berminggu-minggu disampaikan oleh Yesus. Dan ini merupakan satu khotbah Yesus di bukit yang merupakan satu aplikasi, suatu undangan. Dan undangan ini merupakan undangan kepada orang yang banyak. Orang yang begitu banyak hadir, berbondong-bondong. Dan dikatakan, dipersilakan barang siapa yang sudah ikut aku, yang sudah mendengar firman, dan sudah melihat mujizat, dan pada akhirnya dikembalikan lagi kepada mereka. Apakah saudara mau menjadi pelaku? Apakah saudara mau menjadi pendengar? Inilah dikembalikan kepada para pendengar. Kembali kepada para jemaat, kembali kepada kita sekalian yang beribadah pada pagi hari ini. Bukankah kita sudah melihat tanda-tanda kebaikan-kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan? Dan sekali lagi Tuhan katakan, tidak cukup kita hanya menjadi pendengar yang setia. Tidak cukup kita menjadi orang yang hanya melihat yang setia. Tapi kita mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Nya. Saudara jemaat kasih oleh Tuhan, bagaimana dan apa maksudnya dari ayat ini? Ini adalah bagian daripada satu parable atau perumpamaan yang berganda atau disebut dengan twin parable. Ini menarik bagi saudara karena Matius memberikan satu bentuk perumpamaan yang ganda, perumpamaan yang double. Contohnya apa saudara? Dikatakan sana perumpamaan ini ada batu, ada pasir, ada orang banyak, ada orang sedikit, ada orang bodoh dan orang bijaksana, ada pintu yang lebar, ada pintu yang sempit, ada pohon berbuat baik, ada pohon yang tidak berbuat baik. Ini merupakan satu bagian yang menarik bagi saudara. Dalam sifat manusia juga demikian. Dia memiliki sifat pilihan. Dia boleh pilih yang baik, dia pilih yang tidak baik. Jadi kembali kepada free will, kembali kepada sang saudara. Dan ini merupakan satu dorongan bahwa pilihan itu sangat penting sekali. Di tengah-tengah situasi kita yang sedang mengalami COVID ini, juga banyak pilihan. Banyak orang wilayah sudah melandai, sudah mulai malas pakai masker, sudah mulai malas mereka disiplin. Tapi pilihan itu kadang-kadang mengakibatkan dua hal yang tidak bisa kita ingkari. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kita hak kebebasan. Ada pohon yang baik. Dari buahnya kamu bisa melihat mereka adalah murid-muridku. Dari juga pohon akan melihat buahnya tidak baik. Oleh karena itu, apa dasar daripada firman ini? Yaitu membangun. Kata firman Allah, di atas batu karang ini atau di atas pasirkah kita membangun? Dalam pasal 6 kalau kita pelajari bahwa di sana didengar tentang khawatir. Artinya sama dengan membangun di atas pasir. Bagaimana kita membangun merupakan suatu perbandingan. Membangun ini berarti ada perbandingan. Orang bangun di atas pasir dibandingkan dengan orang membangun di atas batu. Demikian pula dalam pasal 6 dikatakan, banyak orang khawatir akan hidup mereka, khawatir akan makanan mereka, khawatir akan pakaian mereka. Dan mereka khawatir bukan saja itu, mereka khawatir tentang apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Dan Tuhan mengatakan, manakah lebih penting, hidup atau makanan atau pakaian? Dia memberikan satu perbandingan, skala-skala kepentingan. Manakah yang paling penting? Apakah dandan dari luar atau dari dalam? Iman atau fisik? Fisik atau aksesoris yang di bagian fisik itu? Tuhan memberikan satu pandangan yang luar biasa buat kita pagi hari ini. Oleh karena itu dikatakan, hidup itu lebih penting daripada makanan. Makanan lebih penting daripada pakaian. Lihatlah burung-burung di udara.
tidak menabur dan tidak menuai, tapi Bapa di sorga memelihara. Oleh karena itu, tidak mungkin kita menjadikan selangkah kita lebih baik, atau hidup kita ini tidak akan mungkin kita melangkah, maka kita boleh lebih baik. Tuhan katakan pada hari ini buat saudara-saudara, bahwa dahulukanlah kerajaan Allah, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Minggu lalu saya menyampaikan, kalau tidak salah, bahwa ketika ketika Musa sedang diberikan pilihan oleh Allah, Musa, engkau sudah menuntun umatku beribadah di padang gurun. Sekarang masuklah, aku akan kirim engkau malaikat, aku akan kirim engkau siang akan ditutupi dengan awan yang mendung, dan aku berikan tuntun kamu pada waktu malam dengan kehangatan, dan bahkan pergi masuklah di tanah yang subur, tanah yang bermadu, dan tanah yang berlimpah-limpah. Tetapi Musa mengatakan, aku tidak melangkah apabila engkau tidak sertai aku dengan kasih karunia-Mu. Aku tidak mau masuk ke tempat yang berlimpah itu, jikalau Tuhan tidak mengawali aku. Inilah iman, inilah dasar. Sama sesaudara, saya percaya kita pada pagi hari ini, dan jemaat, saya percaya kita bukan saja menikmati materi, tapi juga Tuhan memberikan kita kesehatan. Iman itu adalah bagian daripada kesehatan kita. Kita pilih bahwa kita beriman dan minta Tuhan mendahului, maka Tuhan akan menyertai Musa. Saudara dalam Tuhan, dasar kita pada pagi hari ini tidak lain adalah mendengar firman Allah dan juga melakukannya. Melakukannya untuk apa, saudara? Melakukannya untuk membangun di atas pasir, di atas batu. Di atas batu kita akan membangun adalah kekuatan yang dari Tuhan. Dialah batu karang. Dialah yang menjadi sesuatu kekuatan buat kita. Sedangkan orang membangun di atas pasir, dia seperti orang yang bodoh. Inilah yang Tuhan minta pada saudara. Kehidupan kita bukan saja didasari dengan kebaikan-kebaikan. Bukan hanya didasari dengan jasa, kesopanan, kebaikan. Tetapi kalau hanya dasar itu untuk kita beriman, itu juga akan mengalami angin tofan, banjir akan melanda, dan itu seperti membangun atas pasir. Tuhan katakan, yang berbijaksana adalah mereka yang membangun di atas batu. Kenapa, saudara? Karena apa perbedaan pasir dan batu? Tuhan mengatakan pada suatu hari kelak akan datang hujan, banjir akan melanda rumah itu. Kalau rumah itu dibangun di atas pasir, kalau rumah dibangun di atas batu, dua-dua akan dibanjir. Dua-dua akan kena udara yang tidak baik. Dua-dua rumah itu akan mengalami banjir dan angin dan hujan yang lebat. Kedua-duanya akan mengalami situasi yang berat. Bukankah juga sekarang bagi saudara? Baik orang kaya, baik orang miskin, mereka dua-dua mengalami krisis. Kedua-duanya mengalami kesusahan dalam hidup ini. Baik orang kaya maupun orang susah, dua-duanya dilanda oleh corona COVID ini. Kita semua mengalami situasi yang sama, baik orang sedang, orang miskin, dan orang kaya. Bagaimana kita mendasari, bagaimana kita bisa berdiri atas kokoh, karena kita berdiri dan berdasarkan batu karang itu. Batu karang yang kokoh, batu karang yang kuat, dan itulah yang menentukan akan kehidupan saya dan saudara. Angin tofan boleh melanda hidup kita. Situasi boleh, angin ribut dan angin sepoi-sepoi pun sering melanda kita. Ada satu cerita, saudara, yang barangkali kita sudah pernah dengar. Ketika angin-angin digambarkan seperti dengan perlawanan daripada monyet. Angin tofan katakan, saya akan tiup angin tofan ini, dan monyet ini akan jatuh dalam waktu 15 menit. Ketika angin tofan datang, monyet itu semakin berpegang. Dia semakin berpegang kuat, karena dia tahu bahwa akan dilanda oleh angin yang tofan. Kemudian angin tofan tidak menjatuhkan si monyet. Kemudian angin ribut katakan, saya hanya 4 menit.
dia akan jatuh. Ketika angin ribut datang, si monyet tetap berpegang kokoh dan kuat. Tapi ketika angin sepoi-sepoi katakan, oh kalau saya, bukan 5 menit, bukan 4 menit, 2 menit dia akan jatuh dan dia akan roboh. Ketika saudara angin sepoi-sepoi melanda si monyet ini, maka si monyet mulai hilang pegangan. Dia mulai tidak berpegang seperti pada waktu angin ribut, pada waktu angin tofan. Dia mulai dikipas-kipas, dia dilanda oleh angin sepoi-sepoi. Akhirnya dia jatuh. Sidang jemaat dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang Tuhan izinkan kita di tengah-tengah situasi seperti ini. Barangkali kita tahun-tahun yang lalu dilanda oleh angin-angin sepoi. Angin-angin yang membuat kita meninabobokan iman kita. Barangkali dengan situasi begini kita terus berpegang. Kita ada cangkram berpegang kepada janji firman Allah. Supaya kita mengerjakan keselamatan itu dengan hati-hati, dengan takut dan gentar. Bukan kita seperti orang sepoi-sepoi. Tidak menjamin Bapak Ibu Saudara, ketika COVID ini selesai, barangkali kita tidak bisa lagi seperti yang dulu. Kita semakin berhati-hati, semakin sadar, semakin kita berpegang bahwa krisis yang sudah lewat. Kita semakin sadar, ditegur oleh Tuhan. Kita boleh ditegur dan kita sadar dari kecongkakan kita. Kita berpegang pada janji firman Tuhan. Dan itulah batu yang Tuhan katakan, akan datang angin, akan datang hujan. Sekalipun saudara, hujan akan melanda kita. Dalam Mazmur 125 katakan bahwa kakiku ada kekuatan walaupun bergoncang, tapi kaki tanganku berpegang kepada Sion. Artinya batu yang kokoh dan kuat. Sekalipun dunia ini bergoyang, aku tetap berpegang pada dia. Dalam Habakuk pasal 3 dikatakan apa saudara? Sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun anggur tidak ada buah, dan sekalipun ladang-ladang tidak ada hasil makanan, tidak ada logistik, kekurangan, tidak pupuk, paceklik, kosong. Barangkali saudara dan saya pada pagi hari ini, tabungan semakin menipis, gaji dipotong setengah, dan sekalipun begitu saudara, sekalipun Anda di PHK, sekalipun Anda mengalami segala bentuk apapun, itu hanya bagian fisik. Kalau tidak salah di daerah Afrika dikatakan saudara Perdana Menteri, biarlah ekonomi kita turun anjlok, karena paling gampang menaikkan ekonomi, paling mudah untuk membangkitkan ekonomi dan logistik. Tapi kalau kita binasa, kalau kita mati, apa yang bisa mengganti kita? Demikian jemaat dikasih oleh Tuhan, sekalipun pohon ara tidak mengeluarkan buah, sekalipun ladang-ladang tidak ada hasil makanan, namun aku bersorak-sorak. Kata Habakuk, namun aku jiwaku bersyukur, jiwaku berterima kasih, karena aku boleh hidup, aku boleh berdekat dengan Tuhan, aku tidak akan khawatir, aku tidak akan mengalami kesesakan, karena aku berpijak di atas batu karang yang kokoh, di atas firman, dan aku tidak akan goyah. Saudara seiman dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya percaya iman saudara sedang bersyukur di tengah-tengah situasi apapun. Amin saudara-saudara. Di tengah-tengah bayang-bayang menakutkan, kata firman Allah, di tengah-tengah situasi lorong-lorong gelap, di tengah kesulitan apapun, kita baik orang berada, baik orang yang kontrakan, atau dimanapun Anda tinggal, kita masing-masing sedang dipimpin oleh Tuhan, sedang mengalami uji. Seperti Habakuk dikatakan, aku bersorak-sorak jiwaku. Artinya Habakuk pun tempat tinggalnya tidak ada. Habakuk pun telah dirobek-robek segala penghasilannya. Dan dia berkata, jiwaku bersyukur karena Tuhan adalah kekuatanku. He is my strength. Habakuk pasal 3. Dialah kekuatanku, aku tidak akan khawatir. Karena hidup ini
lebih penting daripada hari-hari yang lain. Waktu kita waktu yang sangat penting. Kesempatan yang Tuhan berikan buat kita hidup barangkali terlalu mahal dibandingkan dengan kita hanya kehilangan pekerjaan, kehilangan makanan, kehilangan logistik. Hidup itu adalah kesempatan yang Tuhan masih berikan. Pencipta lagu hidup adalah kesempatan baru meninggal kalau tidak salah. Tapi dia percaya, saya percaya dia sudah di surga bersama-sama Tuhan. Bahwa dia mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selama aku masih hidup. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, dalam teologi yang dikatakan, yang pertama adalah Tuhan mencipta. Yang kedua, Tuhan manusia jatuh dalam dosa. Yang ketiga, Tuhan menjadikan janji kembali. Ada janji keselamatan. Setelah janji keselamatan, Kristus hadir dan dia datang menggenapkan janji itu. Setelah Kristus hadir dan menjanjikan keselamatan, dia meneruskan itu. Dan kita adalah bagian di dalam misi, dalam panggilan kita untuk minggu depan. Adalah kenaikan Tuhan. Kita berada di antara Tuhan yang sudah ada dan dia yang belum ada. Already but not yet. Kita sudah dalam keselamatan kekal, tapi kita belum menikmatinya. Oleh karena itu, saya bersama-sama saudara pada pagi hari ini, kita sedang berada di tengah-tengah misinya Tuhan. God's plan, Allah punya rencana sampai Tuhan datang kedua kali, adalah dia menciptakan awal dan dia akan new creation. Dia akan menciptakan dunia baru, bumi baru, dan kita sedang menuju ke sana. Kita tidak mati secara sia-sia, tapi mati bersama-sama dengan Tuhan, dan kita sedang menuju ke ciptaan yang baru dan menikmati ciptaan dan hari yang baru bersama dengan Tuhan. Walaupun sekarang sedang jemaat, kita sedang mengalami situasi apapun, dan mari saya mengajak kepada kita pagi hari ini, barangkali firman Tuhan seperti apa yang sedang saya saudara alami. Tuhan, Pak Pendeta, saya sudah berdoa, saya sudah sekian lama bergumul, tapi kenapa saya masih masuk di dalam dunia yang begitu penuh kegelapan? Tuhan masih menuntun aku di tengah-tengah ketidakpastian. Walaupun saya menerima anugerah Tuhan, tapi ketika saya berjalan dalam keadaan apapun, situasi bagaimanapun, kadang-kadang saya merasa Tuhan telah tinggalkan saya. Jemaat, ada satu cerita ketika seorang berjalan di tengah-tengah suasana yang indah. Dia berjalan di pinggir pantai. Dia melihat ada 4 jejak yang sedang ikutin dia. Dia berkata, puji Tuhan, Tuhan, Engkau menyertai aku. Tuhan, terima kasih, langkahmu menuntun aku. Tapi ketika situasi berubah, situasi tiba-tiba berubah dengan sekejap, dan angin, ombak, gelombang menakutkan. Ketika dia lari ke atas gunung dan dia melihat, Tuhan, di manakah langkahmu? Tuhan, di manakah jejakmu? Dia sadar bahwa ini adalah langkah saya. Tetapi sampai di atas Tuhan berfirman kepadanya, hai anakku, waktu ada bersama-sama, memang engkau bersama-sama dengan aku. Tapi ketika langkah itu tinggal 2, sebenarnya itu bukan langkahmu. Itulah langkahku. Aku sedang menggendong engkau. Aku sedang memikul engkau. Aku sedang merawat engkau. Di dalam kitab Yesaya 46 dikatakan bahwa Tuhan memikul kita sekalian. Tuhan menggendong kita sekalian. Dan Tuhan membawa kita sekalian sampai rambut putih. Aku tetap menggendong engkau. Aku tetap sama Tuhan yang tidak pernah berubah. Sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku membawa kamu dan menyelamatkan kamu. Itulah janji Tuhan buat saudara. Bahwa di pagi hari ini, biarlah saudara tersembunyi, kata Yesaya 40. Kita kadang-kadang disembunyikan di rumah kita.
disembunyikan bagaikan anak Raja Wali, punya potensi untuk terbang. Tapi kita belum bisa terbang, kita belum bisa keluar, karena Sang Raja Wali sedang menjaga, melindungi kita sekalian. Dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai 31 dikatakan bahwa kita tersembunyi oleh Tuhan. Tuhan sembunyikan kita. Satu hari kelak Dia akan bangunkan semangat yang baru, seperti burung Raja Wali terbang, dan kita anak-anaknya akan dibiarkan terbang, dan kita akan dilatih oleh Sang Raja Wali, dan Dia akan membawa kita kepada tempat yang Dia inginkan, dan kita tidak akan lelah, kita tidak akan bimbang, karena Allah kita Allah seperti Raja Wali. Dia mengetahui hari depan kita, Dia mengetahui langkah besok kita, karena Dia memiliki mata yang melampaui waktu yang akan datang. Matanya melampaui daripada musim-musim yang menakutkan. Demikian pula Allah kita. Ibrani 13 katakan, Allah kita tidak pernah berubah, baik kemarin, baik hari ini, maupun akan datang. Dia Allah kita, Allah yang punya dimensi waktu. Dia bisa mengenal sampai kapan krisis ini akan berakhir. Namun saya sudah disembunyikan di hiding place. Anugerah Allah, anugerah yang menyembunyikan kita sekalian, dan Dia sembunyikan dalam sayap kepah burung Raja Wali, dan Dia akan membawa kita ke tempat yang lebih aman, yang lebih tenang. Maukah saudara pada pagi hari ini berkata kepada Tuhan, biarlah aku Tuhan, sekalipun pohon arah tidak berbuah, sekalipun situasi seperti hari ini, tetapi jiwaku bersyukur, namun aku beria-ria, aku bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Sekalipun saudara kita tidak punya paket daripada internet, sekalipun tidak punya lagi hubungan dengan sanak saudara, saudara berhubungan dengan Tuhan lewat doa, lewat firman Allah, dan lewat dasar daripada kebenaran firman Allah. Maukah saudara pada pagi hari ini berkata kepada Tuhan, Tuhan Yesus, di sini saya. Kembali saya sadar ya Tuhan, bahwa saya sedang mengalami bermacam-macam pergumulan. Tapi biarlah dasar yang Kau berikan pagi hari ini, saya semakin kokoh dan kuat. Lihat, firman Tuhan berkata, dahulukan kerajaan Allah, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Dalam Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dahulukanlah firman Allah dalam hidup saudara dan keluarga, maka yang lain-lain akan mengikuti. Kebaikan dan kebajikan Allah akan menghampiri engkau, dan sampai di rumah Tuhan engkau akan melihat janji Allah akan digenapi. Maukah saudara pagi hari ini membuka hati dan berkata, Tuhan, isilah aku dengan kebenaran firman. Biarlah aku memiliki batu kokoh itu, sehingga aku dapat bertahan walaupun menghadapi segala tantangan pergumulan ini. Maukah saudara pagi hari ini minta Tuhan berbicara dengan saudara. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, di pagi hari ini, seberapa kami yang telah mendengarkan firman-Mu, Tuhan, Engkau mengajak kami, Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan untuk memilih, untuk mencari, dan untuk memutuskan bahwa hari ini kami mau anugerah Allah berbicara buat kami. Anugerah Allah lewat firman-Mu pagi hari ini. Kembali kami dengar, kembali kami dikuatkan, dan kembali kami sadar bahwa hal ini akan cepat berlalu oleh karena Tuhan yang menyediakan yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapa. Kau berkati jemaat di rumah masing-masing. Kau berkati keadaan di mana kami boleh berada. Majelis jemaat kami serahkan dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang bekerja di rumah-rumah sakit, ya Tuhan, Engkau tolong mereka. Para dokter, para perawat, Engkau juga tolong para pasien yang sedang terbaring sakit. Demikian pula jemaat, kami bersyukur bahwa jemaat dalam keadaan sehat.
Terima kasih Bapa untuk pemeliharaan. Kalau yang sakit mari Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau berikan kekuatan. Dengar doa syafaat kami ya Bapa. Pemerintah bangsa negara kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Presiden, kabinet kerja, Engkau kawali mereka, Engkau juga berkati dalam rangka PSBB ini di seluruh provinsi. Dalam waktu yang dekat, Corona COVID akan selesai. Dan kami boleh kerja seperti biasanya. Kami boleh bersyukur untuk semua kebaikan yang Tuhan berikan buat kami. Dengar doa kami ya Bapa, di dalam nama Yesus. Dengar syafaat doa kami. Banyak kata-kata hamba-Mu yang belum sempat didoakan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk Ibu Lydia, saputra yang baru melahirkan. Engkau berikan kekuatan baik Ibu Lydia maupun bayi yang lahir. Engkau juga tolong mereka sekalian, sehingga dalam nama Yesus, pemeliharaan Tuhan sungguh nyata dalam keluarga jemaat ini. Demikian berdoa untuk jemaat-jemaat yang berulang tahun. Engkau juga kenal mereka masing-masing, baik ulang tahun pernikahan, ulang tahun pribadi, dan bahkan ya Tuhan dalam syukur, di tengah situasi apapun, kami tetap menaikkan syukur kepadamu. Inilah doa kami ya Bapa. Berkati untuk sembako yang disalurkan, kira dapat bermanfaat buat jemaat, dan akhirnya Bapa, bukan sembakonya yang kami pentingkan, agar mereka Tuhan setia kepadamu, dan mereka mau mendengarkan firman Allah, tak bertahan di tengah situasi apapun. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Dengan segala banyak kelemahan hamba-Mu, kesehatan, Kau pelihara, Kau jaga dia. Di dalam nama Yesus, nama yang telah menjadi berkat buat kami sekalian. Terpujilah Bapa kekal sampai selama-lamanya. Sambil kita berkata, Bapa kami yang di sorga, kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, ialah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami pada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Ask and it shall be given unto you. Seek and ye shall find. Knock and it shall be